سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umat beliau, mencintai beliau, dan insyaAllah kita dapat bersama-sama beliau pada hari dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin rahmatullah, yang sekitar malam ini kita awali dengan baca surat Al-Fatihah dari Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa abadihi wa ummatihi wa azwajihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ala kulli risalih al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma nafi'an wahdini siratal mustaqim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Malam ini kita masuk pada makalah yang ke-44, buah daripada ma'rifat. Ma'rifat itu berusaha mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermakrifat kepada Allah berarti berkenalan selalu dengan Allah, mengenali Allah dengan segala sifat kesempurnaan dari Allah, dengan kemahakuasaan Allah, dengan kemahaperkasaannya Allah. Semakin banyak kita mengenal Allah, semakin banyak kita bermakrifat kepada Allah, maka akan semakin memiliki tiga buah, membuahkan tiga hal yang sangat istimewa. Pertama, buah daripada kita semakin kenal dengan Allah, kita memiliki rasa malu kepada Allah. Malunya gimana? Malu kepada Allah. Yang mana banyak kesempatan demi kesempatan, waktu demi waktu kita lewatkan, kita sia-siakan begitu saja. Padahal Allah mengamanahkan waktu kita hidup di alam dunia ini bukan untuk melampiaskan nafsu aja. Hidup di dunia bukan untuk tempat pelampiasan nafsu, tapi ada maksud Allah menganugerahkan waktu dan amanah waktu kepada kita hidup di alam dunia ini kita pergunakan untuk apa? Untuk beribadah
kesempatan baca Al-Quran, ada kesempatan sholawat, ada kesempatan duha, ada kesempatan tahajud. Ini bisa dilakukan bagi seseorang yang semakin bermakrifat kepada Allah. Orang-orang semakin kenal dengan Allah itu yang pertama memiliki rasa malu kepada Allah. Ya Allah, aku malu kepada Allah. Izin yang dikasih Allah. Kenapa izin malu kepada Allah? Kok aku hidup kok hanya begini-begini aja, nggak ada peningkatan amal ya? Yang apa? Yang bermutu, yang berkualitas. Tetap gini-gini, itu kita harus lakukan. Tapi ketika diri ini nggak ada bermakrifat kepada Allah, nggak semakin hari nggak mau mengenal Allah, ya nggak ada rasa malu, ya biasa-biasa aja. Tapi ketika diri ini berusaha untuk bermakrifat kepada Allah, mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka ada rasa malu kita pada. Yang kedua, buah daripada kita makrifat kepada Allah akan muncul rasa cinta kita kepada Allah. Ada bahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya benar. Sampai nggak ada rasa cinta kepada Allah ya karena nggak kenal dengan Allah. Kalau kenal dengan Allah, pikiran hati ini nggak lepas untuk berpikir kepada Allah. Pikiran dan perbuatan, pandang segala macam kita miliki ini nggak lepas dari kita persembahkan untuk Allah. Kenapa? Karena kenal dengan Allah. Bukan hanya kenal, dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Allah mencukupi kita, ya. Allah yang memberi kita sehat. Lalu dapat iman sehat di sia-siakan dari. Tidak ada amal perbuatan yang bermakna di hadapan Allah. Dan waman ahabba fahu abdu, dan barang siapa yang ada rasa cinta maka dia siap menjadi pelayan bagi apa yang dicintai. Ya kan? Kalau kita cinta pada sesuatu maka kita siap menjadi pelayan sesuatu. Cinta pada pekerjaan maka siap menjadi pekerja yang bagus. Ya kan? Cinta pada Maimunah maka siap menjadi pelayan Maimunah. Cinta pada Allah maka siap menjadi pelayan Allah. Perintah Allah siap dijalani, larangan Allah siap dijauhi. Kenapa? Cinta pada Allah. Tapi kok pengen rasa cinta kepada Allah. Nah ini yang mengakibatkan kita sering bertele-tele, sering bermalas-malas karena nggak adanya rasa cinta kepada Allah. Ayo dimunculkan. Gimana munculnya rasa cinta? Ya, kita berusaha mengenali Allah. Pagi bangun tidur, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Bangun tidur sehat, pandangan lengkap, mata sehat, pendengaran sehat, kaki sehat. Kenal lagi kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Masih diberi kesempatan hidup, masih diberi kesempatan untuk bernafas. Kenali lagi pada Allah, ya Allah, alhamdulillah. Apa yang aku harus berbuat, andaikan tangan ini sudah tidak ada, mampu. Apa yang bisa aku perbuat, andaikan kaki sudah tidak ada lagi. Ya Allah, tidak bisa berbuat banyak. Salam. Ya,
Jadi semakin kita mengenali Allah, semakin kita bermakrifat kepada Allah, semakin kita mendekat kepada Allah. Yang pertama, semakin ada rasa malu kepada Allah. Yang kedua, ada rasa cinta kepada Allah. Sampai jauh-jauh datang ke sini, kenapa? Apa karena Ustaz? Bukan, tapi karena ada rasa cinta kepada Allah. Allah yang menggerakkan sampai ke sini. Allah ingin berdialog, ingin bertemu dengan kita. Allah cinta pada majelis Al-Quran, Allah cinta pada majelis zikir, Allah cinta pada majelis ilmu. Maka apapun juga yang terjadi, ini majelis walaupun hanya cuma 1-2 orang tetap dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena majelis tempat seperti ini majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ini ladang Allah ingin berjumpa dengan orang-orang yang benar-benar ada rasa cinta kepada Allah. Ini dalam penjagaan Allah kita, walaupun yang lama hilang dimunculkan apa yang baru, itu Allah yang menggerakkan. Tetap dijaga oleh Allah, tetap dijaga oleh Allah. Dalam Al-Quran disebutkan inna menanzilna Al-Quran wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang akan menjaga Al-Quran. Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah yang menjaga Al-Quran. Dengan cara-cara gimana? Ini kan cara-cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis-majelis Al-Quran seperti ini, walaupun bisa dibilang layak ya walayamut, sering kita sampaikan hidup tidak, mati juga tidak, tapi tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan kadang datang untuk Allah. Itu siapa yang berkata? Allah. Ada demam-demam dikit, tetap datang, Masya Allah. Itu siapa yang berkata? Allah. Nah, semakin kita kenali Allah, semakin kita kenali Allah, maka kita datang di sini bukan karena apa-apa, bukan masalah like answer, bukan masalah segala macam. Udah, kita datang memang murni Allah yang menghadirkan kita ke tempat ini. Kenapa? Karena apa? Karena majelis-majelis seperti ini adalah majelis-majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis sahih terdapat dalam kitab Bulughul Maram, terdapat tentang keutamaan zikir. Keutamaan zikir di situ disebutkan, andaikan suatu kaum berkumpul berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hafathumul malaikat, malaikat membentangkan sayapnya, ya, menjaga orang-orang yang ada di majelis zikir tersebut, seraya memohonkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini ditentangi sayapnya malah malaikat rahmat. Kenapa? Karena kita ada di majelis ilmu, majelis Al-Quran, majelis zikir. Kemudian yang ketiga, buah daripada bermakrifat kepada Allah, buah daripada kita semakin kenal dengan Allah. Yang ketiga adalah kita akan ada rasa rindu kepada Allah. Kamu dapat pengajian, rindunya. Ada nggak rasa seperti ini? Ada nggak? Ada ya, ada pasti. Coba yang lama-lama katakan, pasti ya ada rasa rindu. Bukan masalah apanya ya, asbab kawan-kawan filah, kawan-kawan yang sama-sama berzikir kepada Allah. Bukan masalah ustaznya, sama-sama kita semua ada dalam lingkup berzikir kepada Allah. Jadi ada rasa rindu kita, rindu ingin baca Al-Quran terus ada rasa rindu. Sampai semakin kenal dengan Allah, semakin tahu keistimewaan kemuliaan Al-Quran
tahu tentang kehebatan Al-Quran, mukjizat Al-Quran, maka akan semakin cinta sama Al-Quran. Semakin cintanya kepada Al-Quran akan semangat dalam belajar Al-Quran. Semakin cintanya kepada Al-Quran akan semakin semangat dalam memahami apa yang terkandung dalam Al-Quran. Semakin kenal dengan Al-Quran akan semakin cinta untuk mengamalkan isi-isi daripada Al-Quran. Gitu ya. Maka penting kita untuk bermakrifat kepada Allah, mengenali Allah, ya. Sesekali sampai itu buka Asmaul Husna, Asmaul Husna itu dibuka Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, nanti dia haji ya. Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Kemudian Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, 69 sifat-sifat Asmaul Husna, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Kenali Allah yang menciptakan siang, yang menciptakan malam, terus kita semakin kenal dengan Allah, maka akan muncul rasa cinta kita kepada Allah, rasa malu kepada Allah, rasa rindu kepada Allah. Kemudian apa kita sampaikan dalam kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan dapat memberikan tambahan ilmu bagi kita semuanya, wawasan bagi kita semuanya, untuk ke depan agar kita senantiasa mampu menjadikan hidup ini semakin lebih hidup, ya. Bukan hidup hanya sekedar hidup, tapi menjadikan hidup menjadi hidup. Paham ya? Kalau hidup hanya sekedar hidup, kucing itu juga sekedar hidup. Jangan salah. Orang memaknai kucing sekedar hidup, dia itu juga berzikir kepada Allah. Ya Allah. Tapi kita menjadikan hidup menjadi hidup. Artinya hidup yang Allah anugerahkan kepada kita ini kita manfaatkan dengan amal-amal yang baik, dengan amal-amal yang baik, baik hubungan kita kepada Allah, baik hubungan dengan sama manusia. Maka ini berarti menjadikan hidup kita menjadi hidup. Walaupun nanti jasad kita sudah mati, kebaikan kita akan tetap hidup, itu maksudnya. Menjadikan hidup menjadi hidup. Jangan menjadikan hidup ini menjadi mati. Orangnya masih hidup, tapi tidak ada nilai apa-apa di hadapan Allah, nggak ada nilai apa-apa di hadapan masyarakat. Setelah nggak ada adanya dia, seperti nggak ada. Allah. Ya, mungkin ini aja. Mohon maaf dan semoga barokah semuanya. Dan yuk sama-sama kita terus membangun kebersamaan, membangun semangat, sama kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam mencari kebaikan. Insya Allah. Selanjutnya. Man ana, man ana, man ana. Beliau tentang hidup untuk menjadi lebih hidup. Dalam kitab Taqriyatus Sadidah, Sahifah berapa saya lupa, itu kama qala Sahih Mustafa Tujubat, yang mempunyai kita
Syekh Mustafatul Bukhari itu pernah membuat syairnya tersebut di dalamnya itu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat-derajatnya orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi saya mengimbau untuk kepada para rekan-rekan majelis Subul Salam untuk tetap semangat dalam menimba ilmu, yang mana entah itu beragam-beragam ilmu. Jadi kita di dalam majelis ini kan bukan hanya sekedar untuk mengaji Al-Quran, tapi ada beberapa ilmu yang disampaikan oleh beliau. Terus mengesampingkan itu, di dalam syair tersebut juga ada yang mana artinya burung itu terbang dengan sayapnya, sedangkan orang itu terbang dengan cita-citanya. Bagaimana kita bisa meraih cita-cita kita sendiri? Ya kita itu meraih cita-cita itu ya dengan ilmu. Dari mana kita mendapatkan ilmu? Ya dari kita menghadirkan diri ke majelis-majelis yang ada dan yang disampaikan. Jadinya inti dari tambahan saya untuk para rekan-rekan majelis, tetaplah bersemangat untuk menimba ilmu, karena ilmu itu penting. Jadi apa-apa yang kita lakuin itu didasarkan dengan ilmu. Adab dengan ilmu itu lebih tinggi ilmu, tapi kalau adab tidak disertai dengan ilmu itu tidak sempurna. Kalau kita punya adab, tapi bagaimana kita tahu cara untuk mengadabkan kita kepada orang lain, kepada Allah, kepada sesama manusia, itu bagaimana caranya? Yaitu dengan ilmu. Maka dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa ilmu itu adalah kunci dari semuanya. Bagaimana kita cara berjalan, bagaimana walaupun berjalan itu sudah bawaan kita dari kecil dituntun itu. Jadi apapun masalahnya, ilmu solusinya gitu. Apa-apa didasari dengan ilmu. Ya mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dalam ayat manfaat dunia alaihi bil ilmu, menghendaki kehidupan cita-cita dunia dengan ilmu. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmu, menghendaki kehidupan akhirat sukses tentu dengan ilmu. Bagaimana kita dapat ilmu sementara kita hanya berdiam diri, berpangku tangan menunggu keajaiban dari langit? Ya, kita harus bergerak. Pas angin ini kalau nggak bergerak, bisa nggak memberikan manfaat? Nyampe nggak angin dari situ mas Arya? Nyampe? Sekarang nggak. Tapi kalau bergerak akan sampai ke situ memberikan manfaat. Inilah kita hidupnya kalau mau bergerak. Wes, apapun kesibukan kita, mau apa profesi kita, ayo semangat dan mencari ilmu. Alhamdulillah pada kami dan dengan tambahan juga. Alhamdulillah Allah pada berkah. Amin ya Rabbal alamin. Ya, terus ngaji Quran. Amin. Mari secara ngaji kita malam ini kita tutup dengan sajdah istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma barik lana fil rajab wa sya'ban wa barik lana Allahumma barik lana fil rajab wa sya'ban wa barik
وبلغنا رمضان بالصحة والعافية ولا قوة إلا بالله عن العظيم واغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا